menemukan fenomena yakni yang wafat itu adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, orang-orang yang membina umat, yakni warasatul anbiya, mereka-mereka yang menjadi pewarisnya para nabi. Lalu mengapa seperti itu? Salah satu ulama yakni Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, beliau ditanya, "Ya Habib, ternyata fenomena-fenomena seperti ini itu tidak hanya hari ini saja, enggak, tapi sejak dulu ada." Beliau ditanya, "Mengapa kok orang-orang soleh banyak diambil?" Beliau berkata, "Mautul a'yan uqubah li azlih zaman." Mautul a'yan, matinya orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah, adalah hukuman bagi orang-orang yang di zaman itu. Allah mau mengambil ilmu atau mau kiamat tidak langsung, tapi yang diambil itu adalah orang-orang soleh dulu, pembawa warisnya Nabi dulu, diambil dulu satu persatu, beliau diambil oleh Allah. Lalu bagaimana sikap kita? Mengapa seperti itu ya Habib? Tanya beliau. Ada setidaknya 3 sebab yang dilakukan ahli zaman itu terhadap mereka orang-orang soleh. Yang pertama adalah idha'atuhum, yakni mereka tidak memenuhi hak-hak orang soleh. Hak-hak orang soleh apa saja? Orang soleh dikunjungi, dimintai doa, dimintai nasihat, majelisnya kita hadiri. Apabila membangun pondok, yayasan, sepunya kita mampu dalam hal ekonomi, kita donasi. Kemudian kita mampu dalam bidang pikiran, kita bantu. Mampu dalam bidang tenaga, kita bantu bangun, dan seterusnya dan seterusnya. Apabila kita tidak melakukan hal-hal tersebut, kita hanya mengandalkan ego diri saja, maka tunggu nanti akan seperti itu. Nanti kiamat sudah semakin dekat dengan adanya hal-hal seperti itu. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua bagaimana? Yakni qaliluh tiramihim, sedikitnya menghormati dan memuliakan ulama. Sedikitnya menghormati dan memuliakan ulama. Dia anggap dia itu sama dengan kita. Yang dia pandang adalah segi basyariahnya saja, dari segi manusianya saja. Oh, dia makan seperti saya, oh beliau minum seperti saya, naik kendaraan seperti saya, dan seterusnya, mandi seperti saya. Yang dia pandang hanya segi basyariah saja, tidak pernah pandang khususiyahnya, kedekatan dia kepada Allah. Di tengah malam beliau nangis untuk umat, mendoakan umat, dan seterusnya. Dikatakan oleh ulama bahwasanya mengenal orang soleh itu lebih sulit daripada mengenal Allah. Mengapa seperti itu? Karena kalau mengenal orang soleh ini butuh husnudon, prasangka baik, butuh seperti itu. Jauhkan dari suudon. Kalau mengenal Allah sudah jelas, gamblang. Ada langit, ada bumi, ada ciptaannya, ada macam-macam dan seterusnya, mudah. Namun mengenal orang soleh butuh yang namanya husnudon, butuh prasangka yang baik. Semoga kita dianugerahi oleh Allah senantiasa mencintai mereka pewaris Nabi, yakni orang-orang yang soleh. Kemudian yang ketiga adalah qillatul adab. Mereka tidak beradab terhadap orang-orang soleh. Maka dengan seperti itu Allah akan menurunkan uqubah li azli zaman, yakni akan menurunkan azab bagi penduduk zaman itu. Tidak pernah beradab. Malah zaman sekarang ini dengan fasilitas mewah yang diberikan oleh Allah, media sosial, apa mereka bukan digunakan untuk hal-hal kebaikan, malah digunakan untuk mencaci, naudzubillah, maki. Di media sosial itu, di kolom-kolom komentar YouTube, Facebook, apa itu, Instagram, banyak mereka gunakan untuk mereka. Levelnya orang awam, yang dicaci, yang dimaki, yang beliau komentari adalah ulama. Ini sangat-sangat fatal sekali ini. Ulama dikomentari oleh orang awam. Anak TK mengomentari dosen. Bagaimana bisa seperti itu?
Ulama itu nanti sudah ada yang mengingatkan, sesama ulama itu sudah saling mengingatkan nanti. Kita sebagai orang awam mendoakan, bukan komentari yang aneh-aneh, provokasi sana sini, akhirnya menimbulkan fitnah sana sini. Kita doakan semoga ulama kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan oleh Allah sehingga senantiasa untuk mendidik dan membimbing kita, dan semoga saja kita semua ini dianugerahi cinta kasih sayang yang tulus kepada pewarisnya para nabi, yakni aulia wassolihin. Amin amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil